Om Denny, Om Ojak, lagi ngapain nih? Rame amat nih Almas kumpul. biasa lah. Aman-aman. Wih, ada Om Jimmy. Berapa bro? Halo. Sehat? Om, Om Denny juga bro. Ini lagi ngapain nih? lagi masang CVT cooler. CVT cooler. Iya. Barang apaan lagi tuh CVT cooler? Kalinya deh, kalinya. Oh ini beliau ya? Oke. Jadi gimana Om? Apa itu CVT cooler Om? Ente mau tahu CVT cooler apa? Apaan tuh? Ini yang teman-teman bilang Pro Bebek atau Pro CVT Bebek. cooler. Oh itu yang lagi rame dibicarain tuh ya? Betul, 100%. Oke. Kalau mau tahu detailnya, yang enak kita ngobrol-ngobrol sambil ngabisin kue lebaran. Wah masih ada sisa. Masih banyak. Cocok. Ayo kita hajar, kita hajar. Siap. Sip, ayo. Monggo Pak, dijamin Pak. Wah ini udah setengah aja nih habis. Teman-teman Amazian, hari ini kita bersama Om Denny. Ini beliau ini salah satu sesepuh wali lah. Beliau menjabat di wali sebagai di bagian teknis sama di penasehat juga sebenarnya, tapi lebih banyak ke teknisnya wali. Jadi beliau ini istilahnya berusaha mencari solusi-solusi di Almas kita. Kalau ada sedikit problem, terutama menyangkut yang paling utama yang seperti kita bicarakan di awal, masalah safe mood di Almas kita. Nah, mungkin Om Denny bisa jelasin sedikit siapa Om Denny ini sebenarnya. Jadi nomornya juga cantik kalau nggak salah ya, nomor anggotanya ya. Cukup cantik. Udah cukup senior ya di Bali ya. Oke, nama saya Denny. Kebenaran di Wali itu saya santai Om. ya apa ya, dulu bergabung di Wali, ikut di awal-awal sih memang sebenarnya gitu ya. Jadi kebenaran saya dapat nomor punggung 2 gitu. 002 ya, 002. Dan posisi sekarang memang kebenaran dipercaya masuk ke dalam adminnya Wali, kebenaran di bagian teknis dan di bagian penasehat lah intinya gitu, pengawas ya. Banyak diskusi dengan pihak SGMW ya sejauh ini. Lumayan banyak ya. Jadi, lumayan banyak dan lumayan capek. Lumayan capek ya. Aduh. Saya bisa paham maksud capek itu seperti apa. Oke. Hasil kita di Wali aja Om. Siap Om. Jadi gini, ini kan saya ingat sekali tuh awal-awal kita waktu pendirian launching Wali yang tanggal 19 bulan 9 2019 ya. Nah itu Om kan yang banyak bicara dengan pihak waktu itu ada Pak Taufik, Pak Panda dan segala macam. Iya. Dan paling ingat saya sekali itu konsen kita waktu itu yang dibicarakan tuh waktu Om cerita nanyak di Dieng dan terjadi safe mood. Nah kira-kira mungkin bisa diceritakan Tom kira-kira Om. Iya memang waktu itu saat kita Wali pertama kali terbentuk dan kita deklarasi di Bintaro ya. Bintaro ya, di Beres Bintaro gitu, Beres Wuling Bintaro. Kebenaran kita saat deklarasi sana dihadiri sama Pak Taufik, terus sama Pak Fanda ya. Dan banyak lah ya, lengkap lah tim dari SGM itu lengkap gitu. Nah salah satunya memang saat itu kebenaran karena saya dalam seminggu sebelumnya itu saya ada perjalanan menuju ke Dieng Wonosobo. Iya. Tapi kebenaran memang saya saat itu menuju ke sana itu bukan lewat jalur yang biasa umum. Tapi juga tidak jalur yang ekstrim-ekstrim juga gitu. Iya.
Cuman bukan jalur biasa yang on road biasa, tetapi agak sedikit gravel gitu ya. Tapi yang jelas saat naik ke sana saya mengalami safe mode. Jadi apa yang disebut dengan safe mode itu saya juga, memang sih sebelum-sebelumnya punya mobil juga saya sudah tahu apa itu safe mode, tetapi tidak pernah kejadian safe mode gitu. Tapi saya termasuk yang baru tahu tuh Om, karena belum pernah. Belum pernah ya. Nah jadi saya lewat jalur itu dengan mobil brand lain gitu, CVT juga saya tidak pernah mengalami itu. Nah, tapi dengan saya pakai Almas ini dengan kata-kata SUV-nya, dengan bangganya dulu kan, kebenaran saya mobil gagah gitu ya. Ya mobil gagah, mobil SUV lah gitu. SUV seharusnya bagi saya harusnya sih bisa untuk melalui medan-medan itu, tapi ternyata persepsi yang terbentuk begitu ya, seharusnya bisa ya. Betul, harusnya gitu. Tapi ternyata saat lagi nanjak segala macam, di tengah-tengah mobil nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya tahu bahwa ini berarti masuk ke dalam mode safe mode nih. Akhirnya ya sudah, kita karena nggak bisa ngapa-ngapain, buka-buka deh itu buku manual dan segala macam. Oh ternyata kalau masuk ke dalam mode safe mode ya kita harus tunggu sampai berapa lama gitu ya. Kondisi dingin, baru kita bisa jalan lagi gitu. Dan memang terbukti. Cuma problemnya itu bukan karena itunya, memang itu saya udah tahu, tapi problemnya ini karena antri. Kan banyak, jadi banyak mobil yang akhirnya antri karena mobil kita. Bayangin. Apalagi kalau bawa keluarga dan lain-lain. Ya itu saya lagi bawa keluarga. Jadi beneran. Secara psikologis itu cukup gimana ya, kita merasa tidak nyaman lah ya kira-kira ya. Ya. Mungkin sebagian orang. Ya kalau cuma menyangkut keselamatan itu yang mungkin yang agak riskan ya. Betul. Makanya biasanya memang safe mode itu dalam kondisi si mobil ini dalam keadaan kerja berat ya kan. Nah, kerja berat itu di kondisi apa ya? Kondisi lagi nanjak. Nah, memang lagi kondisi nanjak saat itu saya gitu. Nah, saat nanjak itu ya butuh skill yang benar juga saat terjadi seperti itu gitu. Jangan sampai kita panik, kita mundur ke belakang dan segala macam, intinya sih itu sih. Nah, dari situ saya coba ceritakan dengan pihak SGMW bahwa saya terjadi ini safe mode bla 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 segala macam. Pas deklarasi itu ya. Saat deklarasi. Oke, kita jangan ke sana dulu Om. Jadi kita saya ingin dengar dari Om kira-kira tadi udah dapat gambaran sedikit apa itu safe mode. Nah, kira-kira tanda-tanda safe mode itu seperti apa Om? Yang Om merasakan atau mungkin dari laporan teman-teman lah yang selama ini baik masuk dari medianya Wali atau mungkin juga cerita teman-teman yang sampai ke Om tuh. Mungkin buat terutama yang user-user baru yang belum pernah mengalami. Iya, ya pada intinya sih gini. Jadi memang mobil-mobil Matic, baik Matic konvensional, torque converter atau mobil Matic CVT itu memang biasanya dilengkapi dengan mode safe mode. Jadi mode safe mode itu biasanya mode di mana si transmisi itu sudah bekerja berat. Nah, tanda kutip panas lah. Jadi baik CVT-nya panas, olinya panas, kalau torque converter. Jadi karena dia sudah panas mencapai titik tertentu, itu dia akan masuk ke dalam mode safe mode. Nah, fungsinya untuk ya sebagai safety yang jelas, sebagai safety supaya tidak transmisi itu jebol. Intinya begitu. Menjaga keawetan CVT lah. Nah, menjaga keawetan CVT gitu. Cuman memang yang kita perlu tahu berapa sih titik safe mode-nya di mobil brand ini, di mobil brand ini, di mobil brand ini kita perlu tahu. Nah, karena kita bicara ini Almas, makanya akhirnya kita cari tahu berapa sih titik safe mode-nya si mobil Almas ini. Itu buat teman-teman tahu bahwa safe mode itu memang mode safety di mana-mana mobil transmisi Matic gitu, baik torque converter atau CVT pasti ada mode ini. Tinggal berapa titiknya, titik berapa derajat dianggap transmisi itu overheating dan kecepatan mencapai titik itu juga kira-kira ya kira-kira. Oh iya itu salah satu penyebab juga nanti. Nah, jadi misalkan tadi tanya apa sih penyebabnya? Banyak penyebabnya. Satu memang kalau CVT, kita ngomong Almas lah berarti ini CVT. Kalau CVT kerja berat itu biasanya saat beban banyak. Mobil kita dalam beban banyak, walaupun jalannya datar pun kalau bebannya terlalu over, itu CVT akan kerja keras. Ya, penyebab CVT sebab dari CVT kerja keras, akhirnya temperatur naik. Cepat naik. Temperatur cepat naik. Nah, temperatur cepat naik ya akan mencapai titik safe mode tadi. Nah, atau beban nggak begitu berat, tetapi medannya yang cukup berat, nanjak-nanjak, banyak spin, banyak slip di CVT-nya, itu juga bisa menyebabkan
si transmisi juga overheating juga, panas juga. Itu salah satu penyebab ya. Tapi di safe mode-nya si Almas ini terkadang nggak cuma sekedar dari CVT, tapi ada juga dari dari overheating si mesin. Nah, itu juga masuk ke dalam kategori safe mode juga. Jadi kalau overheating mesin mungkin sekitar setahu saya itu 112 derajat sampai 115 derajat. Kalau coolant temperaturnya itu mencapai titik itu dimasukkan kategori safe mode juga. Dan mobil tidak akan bisa berjalan juga, dikunci supaya ya tadi semua tidak ada masuk ke dalam mode safety lah intinya gitu. Nah tadi yang masalah saya juga mungkin sedikit berbagi juga dengan teman-teman juga, mungkin Om Denny juga tahu cuaca juga pengaruh ya Om Denny. Maksudnya kalau kita nanjak siang hari itu ya pasti saat panas ekstrim dia akan mudah mencapai titik safe mode ya, dibandingkan kalau kita sore atau malam hari atau hujan itu agak memperlambat jadi pasti ya karena cooler kita itu kan cooler CVT kita itu kan terbuat dari aluminium. Ya, dari aluminium itu kan pembuang panas yang cepat juga. Jadi kalau memang suhu sekitar dingin ya jadi aluminium itu juga bagus juga. Proses pendinginannya juga bagus juga. Tapi kalau di suhu sekitar juga panas, ya jujur aja nih ruang mesinnya si Almas kita ini ya bisa buat barbekyuan gitu. Saking panasnya. Oke. Jadi sudah terjawab ya apa itu penyebab safe mode tadi, mulai dari beban, cuaca, kondisi medan yang dilalui ya. Nah, kira-kira ini untuk membantu teman-teman nih, kira-kira yang belum ini kan sebenarnya agak canggih sebenarnya teknologinya ini ya. Nah, untuk bisa nggak ada alat khusus nggak yang dipakai untuk memonitor supaya teman-teman, oh ini kayaknya mau safe mode nih, atau kayaknya suhunya udah ketinggian nih, coolant-nya dan terutama coolant ya kalau yang sekarang yang fase 1, fase 2 dan seterusnya itu pakai apa biasanya alatnya Om biasanya? Mungkin untuk menjawab itu saya mau sedikit cerita dulu. Saya kasih tahu dampaknya apa sih gitu ya. Dampaknya apa sih gitu ya. Oh yang tadi penyebabnya tadi ya. Ya kok bisa sih CVT naik dan segala macam, kok sampai akhirnya kita bisa teman-teman itu banyak yang pada pasang alat monitor gitu untuk melihat ini temperatur naik atau tidak. Nah, mungkin saya kasih tahu. Jadi memang kita di tim teknis Wali itu sudah ya kasarannya sudah sudah mengkaji lah ya. Kita coba melihat jalur-jalur sistem coolingnya Almas. Jadi kalau ini kebetulan ada papan tulis whiteboard nih. Jadi saya bisa gambarin. Jadi ini buat teman-teman biar tahu aja. Memang Almas itu kan ada fase 1, fase 2. Ya, ada fase 1, 2. Saya jelaskan sistem cooling sistemnya untuk yang fase 1 dulu ya. Ini fase 1. Jadi kalau fase 1 itu ini kalau kita bicara nih engine gitu. Di sini ada radiator. Kita anggap nih radiator. Nah, di sini tuh ada CVT cooler. Di sini CVT cooler. Nah, jalur pendinginannya itu seperti ini. Di sini ada termostat TS ya, saya singkat TS aja ya. TS itu termostat. Nah, termostat ini kalau yang fase 1 itu dia menggunakan termostat 87 bukaannya. Nah, jalur routingnya adalah dari sini, dari setelah termostat buka itu lari ke radiator. Jadi di sini masuk ke radiator, in. Nah, dari radiator itu outnya menuju ke balik lagi ke engine. Ini sistem coolingnya seperti ini. Nah, untuk CVT cooler ini CVT cooler ini itu pada prinsipnya kan CVT cooler ini adalah sebagai heat exchanger. Sebagai heat exchanger ya. Saya singkat aja lah ya. Nah, sebagai heat exchanger, oli panasnya CVT, jadi oli CVT, oil CVT atau CVT oil ini itu olinya ini tuh ditransfer ke CVT cooler. Jadi sebagai heat exchanger gitu ya. Nah, dia sebagai heat exchanger itu ditransfer ke sini. Jadi sedangkan CVT cooler ini butuh
butuh pendinginan. Nah, pendinginannya dari mana? Dari mesin. Nah, dari air yang ada dari mesin ini. Jadi dari head atas ini menuju ke CVT. Nah, ini in, masuk. Ya. Ini outnya kemana? Nah, outnya tuh ke sini. Nah, outnya tuh ke sini. Kalau yang fase 1 ya. Jadi dari CVT cooler, itu air tuh muter terus begini. Air muter terus begini. Jadi kalau CVT-nya bekerja berat, itu otomatis olinya akan cepat panas. Nah, karena cepat panas, otomatis si CVT cooler ini tuh berdampak jadi panas. Nah, panas ini akhirnya yang menyebabkan ikutlah si cooler, si water coolant. Ini kan jalur water coolant ya. Ini jalur water coolant. Nah, si water coolant ini ikut jadi panas, gitu. Jadi ikut panas. Jadi kalau temperatur di sini olinya panas, otomatis si air radiator ikut panas. Makanya akhirnya kita kasih saran ke teman-teman, coba pasang yang namanya OBD scanner. Nah, OBD scanner itu yang bisa memantau di mesin kita temperaturnya, RPM, segala macam. Pokoknya kinerja mesin itu kita bisa lihat lah lewat OBD scanner itu. Nah, biasanya memang antara temperatur CVT cooler sama temperatur water cooler ini ya berbeda. Mungkin di sini sudah terlalu panas gitu ya, mungkin di sini sudah 115 derajat ya, mungkin di sini baru efeknya 90 derajat atau karena dia sifatnya kan heat exchanger. Dari panas ini ditransfer ke lewat CVT cooler ini akhirnya berdampak ke water coolant-nya itu jadi ikut naik. Gitu. Niat awalnya tadi itu bagaimana water yang dari engine ini membantu mendinginkan CVT. Sebenarnya enggak. Kalau sebenarnya itu CVT cooler ini kenapa ada dilewatin itu sebagai warmer. Warmer ya. Ya, sebagai warmer di awal. Biasanya memang mobil-mobil kalau di Eropa di negara 4 musim kalau CVT-nya itu terlalu dingin, viskositasnya jadi nggak bagus kan? Iya, terlalu kental. Lama untuk panas, akhirnya pelumasan untuk CVT juga bahaya juga. Tidak maksimal. Makanya jalur, dihangatkan. Jadi di awal itu biasanya CVT cooler jadi sebagai warmer. Untuk supaya oli CVT-nya ini hangat dan cepat cair. Nah, tapi setelah sudah cair, dia jadi berubah jadi cooler. Nah, jadi CVT cooler jadi heat exchanger. Kalau tadi sebagai warmer, sekarang jadi heat exchanger. Nah, inilah yang menyebabkan safe mode itu tadi saya bilang safe mode itu kemungkinan 2 kalau di Almas yang sudah pernah kita trial coba gitu ya. Jadi pertama adalah dari oil CVT-nya yang sudah overheat gitu ya, sudah panasnya tinggi gitu. Atau yang kedua dari water coolant. Ya, water coolant juga kalau sudah tinggi juga dia bisa menyebabkan safe mode juga. Nah, untuk oil CVT ini di suhu berapa yang kita ketahui sampai sejauh ini di Almas ya, baik yang fase 1, fase 2? Kalau yang kayaknya kalau untuk fase 1, fase 2 mungkin sama. Kalau untuk oil CVT limitnya sama. Jadi ambang batas untuk CVT set point lah ya. Set pointnya gitu. Set pointnya itu setahu saya pernah dulu ambil sama SGMW bareng, ambil data gitu kita pernah ambil data bareng dengan tim SGMW itu adalah di 120 sampai 128 derajat ya. Jadi biasanya kalau di buku manual, kalau teman-teman wali lihat di buku manual itu ada istilah lim mode. Nah, jadi ibaratnya mungkin 120 itu sudah mulai dibatasin. Mulai masuk ya. RPM itu sudah mungkin kalau bicara jalan lurus itu udah dibatasi cuma 40 km per jam aja. Udah tenaganya masih ada, cuma udah memelan ya. Sudah memelan. Nah, kalau di 128 dia berhenti sama sekali. Kalau 128 ya? Tuh benar-benar sudah dikunci, sudah nggak boleh jalan sama sekali. Ya gitu. Jadi antara 120 sampai 128 lah. Jadi kalau teman-teman udah merasakan tenaganya berkurang, mumpung masih ada tenaga, lebih baik mikir cari tempat yang aman, yang nyaman. Tunggu sekitar berapa, mungkin 1 jam lah kira-kira ya Om Denny ya untuk menurunkan suhu. Ya makanya tadi kalau mobilnya sudah dilengkapi dengan OBD scanner dan dia bisa monitor, dia bisa lihat dia tunggu sampai berapa derajat penurunannya, dia siap untuk jalan lagi. Oke, jadi itu tanda-tanda bahwa CVT kita memasuki limit. Nah, ini kalau water coolant sama kira-kira solusinya juga sama ya? Sama juga. Jadi sebenarnya water coolant ini kan yang teman-teman wali ini bisa monitor pakai OBD itu adalah water coolant. Karena memang dari OBD scanner itu tidak bisa melihat oil CVT. Sebenarnya safe mode itu yang paling utama adalah
CVT-nya. 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 Penyebab utama tuh dari CVT. Yang panas melebihi. Yang panas, panas CVT yang melebihi, akhirnya di heat exchanger mencemari sini ya. mencemari water coolant. Nah, makanya sebenarnya kita hanya bisa ngasih tahu ke teman-teman, ya udah coba aja dicek water coolernya di monitor. Gitu. Padahal sebenarnya yang harus dimonitor sebenarnya oil CVT-nya, cuman karena tidak ada fasilitas untuk monitor itu, jadi teman-teman yang bisa dilihat akhirnya dampak dari panasnya CVT yang mencemari water coolant, akhirnya ya udah kita anggap aja water coolant itulah. Ada gambaran nggak sampai berapa derajat misalnya water coolant? Memang agak susah. Agak susah heat exchanger, maksudnya transfer panas dari oli menuju ke air itu yang jadi nggak mesti, karena kita nggak bisa ngambil data. Saya udah pernah ambil data tapi berubah-berubah. Kadang oli CVT sudah 110 derajat tapi di sini mungkin masih 89 atau masih baru ada juga pernah di angka yang sama tapi di sini sudah 94. Jadi kita nggak bisa. Tapi saran saya situasi dan kondisi. Iya, kalau sudah mulai 100 derajat, saya sih ke situ aja. Kalau sudah water coolant, kan karena kita bisa hanya memonitor dari air aja dari alat OBD scanner. Kalau sudah 100 derajat, saya sih sarankan untuk lebih baik minggir, untuk istirahatkan sejenak, biar kita bisa jalan lagi. Kalau nggak mau, kap mesin dibuka ya. Kalau nggak malu ya. Kalau nggak malu. Nah ini mungkin juga. Ini fase 1 ya? Fase 1 nggak, ini mungkin biar sekalian. Nanti masalah ini fase 2 nanti gitu. Nah tandanya, ini teman juga harus tahu tanda di MID yang muncul. Oke. Kalau LCPT yang safe mode itu apa? Kalau water coolant yang kepanasan, overheat apa kira-kira? Ya sebenarnya kalau dari Almas ini kalau terjadi safe mode itu biasanya akan muncul di MID itu lambang gear. Lambang gear kecil. Ya, lambang gear kecil. Pakai pentungannya. Betul, lambang kecil ada lambang tanda seru itu pokoknya itu udah menandakan bahwa transmisi ada masalah. Ya, makanya itu ya biasanya ya sudah mulai masuk mode lim mode atau sudah masuk mode safe mode, itu biasa muncul itu. Tapi bisa juga hilang tenaga dan segala macam nggak ada, bukan muncul itu, tapi belum muncul itu, tapi yang muncul justru water coolant yang sudah terlalu tinggi. Iya, itu lambangnya lambang apa ya? Lambang bendera. Ya, lambang kayak bendera begitu lah ya. Nah, suhu, lambang air tinggi gitu lah ya. Nah, itu biasanya salah satu penyebab kalau teman-teman kok nggak bisa hilang tenaga dan segala macam, itu karena itu. Jadi antara dua itulah, lambang CVT lambang gear dan lambang bendera atau lambang lambang temperatur yang ada air gitu lah. Kepanasan ya. Oke Om, ini kan kita udah jelasin fase 1 yang sebagian teman memiliki, terutama mobil-mobil Almas fase awal ya. Nah, ternyata SGMW merubah routing lah istilahnya. Routingnya ke fase 2. Nah, mungkin bisa dikasih lihat ke teman-teman Almazian. Jadi seperti apa yang fase 2. Siap. Jadi gini, dulu karena kita ini menemukan sistem routing seperti ini, saya melihatnya kok sistem routingnya kok agak aneh gitu ya. Agak aneh. Kenapa? Karena air yang dari sini panas itu, dari panas-panas ini tidak didinginkan ke sini, ke radiator, tapi langsung di bypass. Jadi mencemari lagi kan. Coba bayangin teman-teman, mencemari. Jadi radiator ini termostat buka saat 87 derajat buka. Akhirnya mau didinginin nih. Nah, pas mau didinginin, tapi udah di hasil pendinginannya dicemari nih sama water coolant. Kan dicemari nih dari hasil panas ini. Dari CVT ya? Dari CVT dicemari. Jadi makin panas makanya. Berdiskusi dengan pihak SGMW gitu kan. Kasih masukan bahwa fase 1 tadi itu kan banyak menurut kita tuh ada kelemahan gitu. Menurut kita ada kelemahan dan masukan itu kita sampaikan ke SGMW gitu kan. Nah, kelemahannya apa tadi seperti yang sudah jelasin bahwa jalur CVT yang lama itu adalah mengkontaminasi jalur radiator hasil pendinginan radiator gitu ya. Nah, akhirnya seperti ini didengar oleh SGMW dan akhirnya SGMW melakukan improvement. Nah, melakukan improvement, keluarlah fase 2. Gitu, keluarlah fase 2. Jadi produksi Almas mungkin yang saya juga nggak tahu tahunnya berapa gitu, yang jelas intinya routing yang fase 1 ini berubah jadi fase 2 lah intinya gitu. Nah, fase 2 itu seperti ini. Jadi mungkin nanti teman-teman juga bisa melihat seperti apa routingnya di mobilnya masing-masing gitu ya. Nah, untuk fase 2 sama mirip-mirip. Jadi di sini ada engine, kalau di sini ada radiator gitu ya. Ini radiator.
Di sini ada CVT cooler. Nah, jalurnya seperti biasa nih termostat TS saya singkat. Nah, TS di sini fase 2 ini sudah turun nih. Tadinya 87 jadi 82. Ya, dia berubah jadi 82 derajat bermainnya. Kalau yang sebelumnya 87 sekarang 82. Nah, dari sini seperti biasa dia keluar hasil panas engine itu dikeluarin ke radiator, masuk in di sini. Outnya keluar lagi masuk ke mesin lagi gitu ya. Ini outnya. Jadi air masuk setelah termostat buka 82 derajat, didinginkan radiator, keluar masuk lagi ke engine. Nah, bedanya kalau yang lama itu ngambil dari head, dari panasnya. Jadi panasnya mesin itu lagi panas-panasnya buat buat sebagai pendinginnya si CVT cooler. Nah, yang sekarang berbeda. Dia sekarang ngambilnya dari sini, dari water pump. Jadi dari sini kan ada water pump ya. Nah, dari water pump itu anggap aja dari hasil pendinginan lah. Jadi air dari hasil pendinginan itu dicabang. Nah, dari sini dicabang. Nah, dicabang menuju ke inlet CVT cooler. Nih saya gini deh. Nah, masuk sini. Jadi air benar, air dari hasil pendinginan. Jadi mesin panas didinginkan, hasil pendinginannya baru dialirkan ke CVT cooler. Kalau kemarin yang pas satu inlet dari hasil panasnya si silinder head panas itu. Nah, jadi kalau sekarang dari hasil pendinginan buat CVT cooler, nah keluarannya benar, keluarannya sekarang baru di bypass ke sini. Nah, di bypass. Jadi digabungkan ke panasnya dari mesin untuk didinginkan sama radiator. Nah, ini baru benar. Nah, ini fase 2 seperti ini. Gitu. Memang walaupun jujur saja baik fase 1 fase 2 walaupun ini sudah ada improvement, safe mode itu tetap ada. Gitu. Kalau nggak salah ada fase transisi, kalau nggak salah. Jalurnya tetap fase 1, cuma termostatnya. Ya, betul. Jadi udah diganti ke ya, itu kalau di kita sebut fase apa itu? Banci ya. Fase banci lah. Jadi kalau kita sebut fase banci, jadi tetap jalur fase 1 tapi termostat dia sudah rubah jadi 82. Ya, supaya apa? Supaya air yang masuk sini itu ya stabil di 82 derajat. Dipercepat ya. Iya. Kalau kemarin kan 87, berarti air 87 derajat dimasukkan ke dalam sini. Kalau sekarang 82. Tapi itu masa transisi ya. Jadi fase 1 mau ke fase 2 mungkin belum siap infrastrukturnya di pabrik, akhirnya dirubah untuk termostatnya aja. Jadi teman-teman nanti bisa lihat, oh cooling 1 tapi lihat di OBD monitor, OBD scanner kalau dia main di 82 saat AC hidup, berarti dia sudah berubah termostatnya. Jadi ini sebenarnya solusi yang sudah dicoba lakukan oleh pihak SGMW. Improvement dari SGMW. Improvement lah, artinya hasil kita ini bareng dengan mereka. Ya. Dan mungkin juga teman-teman nggak tahu ya bahwa ada fase 2 itu hasil kita ya dari Wali. Ya. Yang jelas dari Wali itu. Dari Wali itu. Loh, kok ini pas kita lihat di PDS ya, Om ya, kok ini beda ya 187, 182. Iya, betul. Terus kita lihat juga jalurnya ternyata berbeda ya. Akhirnya mereka mengakui bahwa mereka memang ada improvement. Betul. Dan itu akhirnya kita tahu bahwa ada perubahan. Nah, sebagian teman-teman itu ada yang merubah termostatnya ya. Ya, ada yang merubah termostatnya. Akhirnya ketahuan antara 88 dulu untuk terutama yang fase 1 untuk mengurangi ada interval yang antara 87 dan 82 5 derajat. Ya. Mereka ya akhirnya sebagian diganti ke 82 ya. Mungkin saya tambahin sedikit biar tambah konkret ya. Jadi gini, sistem cooling. Nah, sistem coolingnya si Almas, kita bicara Almas, sistem cooling water coolingnya ya. Kita ngomongin water cooling. Water coolingnya si Almas itu adalah jika titik temperatur water cooling itu normalinya jika tidak menggunakan AC ya. Jika tidak menggunakan AC itu bermain di 90 sampai 95 derajat Celcius. Water cooling. Water cooling. Ini water cooling ya, water coolant-nya. Jadi mainnya di sini gini. Kalau tanpa AC, tanpa AC on. Jadi kalau kita nggak pakai AC nih, itu normal temperatur water coolant itu main di 90 sampai 95 derajat. Jadi kalau kita nggak pakai AC. Jadi mesin nyala, terus air tuh temperatur tuh panas sampai 95 derajat baru kipas nyala.
kipas extra fan nyala, dia buang panas sampai dia 90. Di bawah 90 dia mati lagi. Begitu terus, berulang terus begitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau water coolant saya sudah 90. Orang kerja normalnya emang seperti ini. Jadi kerja normalnya mesin itu seperti ini. Jadi kalau udah 92, 93 nggak usah khawatir itu. Mungkin itu optimalnya di sana, jangan-jangan. Iya, memang sebegini. Mesin di mana-mana seperti ini, gitu ya. Nah, tapi jika Anda pakai AC, nah karena kalau pakai AC itu kan ada tambahan extra fan AC nyala lagi, gitu ya. Nah, itu water coolant akan main itu jadi kalau AC on ya, jika AC on itu water coolant itu main di sesuai dengan termostat. Ya, sesuai dengan termostat yang terpasang. Jadi based on TS, termostat yang terpasang. Kalau teman-teman pasang 87, dia akan main di 87 terus. Kalau teman-teman pasang di 82, ya main di 82 terus. Ada lagi yang ekstrim, teman-teman, ada yang pakai Kopiko katanya 78. Ya, dia akan main di 78 terus juga. Jadi kalau AC on pasti akan segini, OB di scanner tuh akan lihat segini, sesuai dengan bukaan termostatnya gitu. Jadi kalau ya tersettingnya seperti itu ya. Betul. Nah, ini juga yang Kopiko 78 ini juga salah satu teman kita, tim teknis juga yang berusaha mencari bagaimana lebih awal lah bukaan dari termostat nih. Itulah di Wali itu berusaha mencari solusi seperti ini. Nah, ini kan udah ketahuan nih solusinya dari pihak SGMW. Kalau nggak salah yang terakhir ada solusi yang terakhir ya, Om ya, terakhir. Iya, jadi gini, memang kita laporan, kita diskusi dengan pihak SGMW fase 1 ini. Dan kita intens diskusi dengan mereka. Kita coba bareng dengan tim SGMW juga masih safe mode. Maksudnya safe mode itu masih menghantui gitu. Terus fase 2 juga sudah ada perubahan, kita coba juga untuk sedikit-sedikit menanjak yang sifatnya nggak ekstrim-ekstrim banget, tetap itu tanjangan panjang aja, tetap aja safe mode itu cepat karena memang mungkin ini CVT ya body kita berat, Almas gitu kan, dengan penumpang juga, tanjakan juga, jadi akhirnya titik safe mode itu lebih cepat tercapai. Nah, dari situ kita tetap kita ajukan masukan kan ke SGMW bahwa ini masih belum benar seperti ini. Belum maksimal lah. Nah, cuman kita kan di Wali karena memang ada tim teknis, kita mencoba untuk mencari solusi apa sih, gimana sih supaya ya sementara SGMW biar bekerja, kita juga coba gitu. Kita coba cari solusi juga. Nah, kebenaran kita ya sedikit-sedikit coba cari referensi ke luar gitu kan, pengguna-pengguna CVT, ternyata memang banyak juga masalah tadi kan. Bukan cuma mobil Almas saja, hampir semua mobil ya begitu. Yang dengan transmisi CVT mengalami hal yang sama. Benar, makanya akhirnya saya coba memberanikan diri untuk menggunakan sistem oil CVT cooler. Jadi CVT-nya nih kayaknya memang problemnya harus didinginkan. Jadi memang benar-benar oli CVT-nya didinginkan gitu. Nah, makanya akhirnya kita mencoba memberanikan diri untuk membuat alat gitu ya untuk memisahkan antara water coolant ini supaya tidak berimbas panasnya dari CVT cooler. Kita coba pisahkan dan olinya CVT itu kita coba dinginkan juga gitu, tambahkan satu cooler lah gitu, cooler. Nah, itu sih yang kita coba praktekkan. Ya alhamdulillah sejauh ini ya cukup membantu lah, ya sudah berapa kali dicoba, memang kelihatannya ini bisa lebih optimal ya, jadi solusi pengalamannya. Betul. Nah, nanti kita bisa kasih tahu teman-teman juga, ada videonya kita saat ajak bareng dengan pihak SGMW gitu ya, perwakilan SGMW. Ada beberapa mobil yang sudah dimodifikasi, ada yang menggunakan extra fan 2, ada yang menggunakan 8. Om Deddy, berapa suhu CVT-nya Om Deddy? Adiktif lah, macam-macam lah gitu. Tapi saat di 8 konvoy itu kita saling monitor. Kita pinjam videonya CVT Almas fase 2 tambah kipas itu, tambah kipas sate 2 biji 103 ya. Kita bisa tahu datanya bahwa ternyata yang pakai fan begini tambahan extra fan ternyata bedanya hampir 30 derajat ya. Terus dengan tambahan additif tetap juga. Dengan CVT cooler seperti apa itu nanti ada videonya, bisa mungkin nanti teman-teman kita bisa lampirin. Kalau nggak salah waktu itu kita pernah coba
Selisih suhunya hampir 25 derajat. Ya, selisihnya hampir 25 derajat. Dan karena sudah terpisah antara oil cooler, jalur cooler itu dengan water cooling sudah terpisah, tidak lagi ada intervensi ke CVT cooler, akhirnya cooler ini ya tetap lebih dingin. Lebih dingin lah, tidak cepat naiknya lah, karena tidak ada imbas dari panasnya si oil cooler itu yang sebagai heat exchanger tadi. Tidak mencemari lah ya. Ya, gitu. Oke. Artinya teman-teman wali, kita sendiri pun sebenarnya ada solusi. Cuma memang masih terbatas di teman-teman kita sendiri karena memang ada istilahnya apa ya? Bukan risiko ya, apa lebih ke arah ini mungkin sebenarnya umum. Memang kalau memang perlu effort dari pihak terutama Om Denny ini bagaimana kita menemukan adapter yang pas. Ya. Supaya tidak ada leak, kebocoran dan lain-lain dan aman. Ya. Karena tekanan dari CVT-nya juga cukup besar ya punya cukup kita besar, cukup besar. Antara kalau nggak salah 10 sampai 15 bar kalau nggak salah. Iya, betul. Ini kan solusi dari pihak SGMW di fase 2 ya. Dengan perubahan routing coolernya. Dan kita bahas tentang CVT cooler sedikit. Nah sebelum ke sana, kalau nggak salah di Almas terbaru, terutama RS ini ada improvement ya, terutama di aliran udara untuk membantu radiator mereka. Ya memang. Jujur saya juga sempat lihat ya waktu launching Almas RS, sempat datang dulu kan kalau nggak salah kita sebenarnya sudah tahu itu ya waktu kita tes di Jawa Tengah Semarang. Isu-isu ini ya. Ya, isu ini sebenarnya kita udah tahu juga. Udah lama tahu sudah sebenarnya. Cuma kita sebagai ini kita keep aja ini. Betul. Jadi tim teknis Wali sebenarnya udah tahu mau ada rencana ada penambahan part gitu kan untuk improvement yang ketiga. Jadi improvement pertama ini yang original pertama dan yang kedua berarti. Nah, improvement yang kedua itu yang setahu saya ya itu memang di Almas yang terbaru nih, terutama yang RS ini dia ada tambahan seperti kayak air duct gitu di depan radiator itu ada di depan kondensor ya itu ada air duct atau yang disebut dengan baffle. Nah itu fungsinya mungkin untuk supaya menangkap atau mengarahkan udara fresh menuju ke cooler. Jadi ya itu mungkin salah satu improvement dari pendinginan lebih maksimal. Ya mungkin seperti itu. Walaupun memang saya jujur kita belum pernah tes. Kita belum berani ngambil kalau dari yang fase 1, fase 2 sampai terhadap apa yang modifikasi kita udah pernah ambil data. Coba tes bareng ya. Tes bareng, ambil data lah ya. Tes bareng ini nanti ya. Nah, dengan RS ini dengan ada tambahan baffle kita belum tahu gitu. Apakah baffle ini mumpuni gitu ya untuk mencegah safe mode gitu, tapi kita belum tahu datanya seperti apa. Yang jelas ada improvement. Ada improvement dan kalau nggak salah juga selain penambahan hardware-nya, software-nya juga kalau nggak salah improvement ya, TCM terbarunya ya. Ya, setahu saya juga begitu. Jadi ada sebenarnya sih untuk TCM itu benar untuk improvement tentang safe atau tidak saya belum tahu, tapi yang jelas memang ada informasi TCM versi terbaru intinya gitu. Semoga versi itu untuk mengurangi slip bell-nya ya. Betul, bisa aja kenaikan panas lebih cepat ya. Betul. Saya dengar begitu ya. Artinya informasi ini pun kita dapat artinya teman-teman mungkin yang user RS jangan khawatir lah ini di Almas kalian memang sudah ada solusi yang improvement yang lebih dibanding kita. Yang terutama fase 1 nih yang agak kasihan sebenarnya. Semoga ini jadi perhatian pihak SGMW sebenarnya ya. Betul, ya. Ya kalau buat kami yang sudah ada pemasangan CVT cooler ini sudah nggak ada masalah sebenarnya, jauh lebih expand. Memang kita akan buktikan nanti tim Wali akan mengadakan dengan teman-teman yang sudah punya RS fase 2 kita akan coba bukan diadu ya, kita lihat nanti mana yang kira-kira lebih maksimal solusinya, kira-kira begitu. Kita ambil data bareng. Saya selalu begitu, jadi saya selalu ambil fase 1, fase 2 ada improvement dari tim Wali apa, ada cooler, ada kipas, ada apa segala macam, kita ambil data. Nah, jadi kita memang niatnya untuk kebaikan kita bersama. Betul. Teman-teman member kita ataupun user Almas yang lain
ini loh kita kasih masukan dan kita tetap akan kawal. Kita tidak akan kita kawal terutama ke PKS GMW-nya. Inilah fungsi kami dari Wali ya, memberikan solusi-solusi terbaik dan ada improvement dari pihak SGMW sampai sejauh ini. Itu tidak lepas dari solusi-solusi yang kita tawarkan dan temuan-temuan yang kita dapat di lapangan ya Om ya. Betul, ya betul. Nah Om, ini kita masuk ke CPT Cooler nih Om. Oke. Kira-kira apa yang bisa kita jelaskan dari CVT Cooler nih, seperti Sambil apa? saya hapus deh ya. Oke, silakan Om. Jadi CVT Cooler, jadi memang dari tim teknis Wali ini kita bicara kita lebih memberanikan diri lah untuk mencoba mencari solusi untuk ya minimal menjauhkan dari safe mode itulah gitu ya. Nah, ini sedikit gambar aja. Ini ada part-partnya nih ya. Ini ada part-partnya kebenaran. Nah, jadi yang paling krusial adalah ini. Adapternya. Adapter. Nah, ini adapter ini yang membuat kita dan ini belum ada di dunia. Jadi ini belum ada di dunia. Pihak SGMW belum punya ya. SGMW pun belum punya gitu. Bahkan kemarin pihak SGMW, pihak dealer juga banyak yang mau beli sama kita gitu ya. Nah, jadi